Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan membahas materi mengenai penelitian survei. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Dini Duyani dengan NPM 009, yang kedua ada Fadila Agustina dengan NPM 010, yang ketiga ada Rafli Akmal Maulana dengan NPM 012, yang keempat ada Reza Nur Hidayah dengan NPM 013, dan yang kelima ada Tika Dwi Prasasti dengan NPM 014. Pembahasan yang pertama ada survei surat Young pada tahun 1996 menyoroti penurunan metode survei surat dalam akuntansi manajemen. Dia mengaitkan penurunan tersebut dengan 3 faktor utama. Yang pertama, minat yang berkembang pada bentuk penelitian alternatif yang dapat menyediakan sumber data yang lebih kaya. Yang kedua, meningkatnya kesulitan memiliki survei surat yang diterbitkan dalam jurnal-jurnal utama yang direferensikan. Dan yang ketiga, keraguan tentang kegunaan penelitian survei dalam akuntansi karena telah gagal menghasilkan pengetahuan yang kohesif tentang praktik akuntansi dan pengendalian, meskipun 25 tahun mencoba melakukannya. Selanjutnya, untuk mengatasi penurunan tersebut, Young pada 1996 mengidentifikasi 7 peluang peningkatan. Yang pertama, program penelitian untuk membangun kerangka kerja penelitian, di mana masih ada kebutuhan mendesak untuk mengembangkan tubuh pengetahuan yang koheren dalam akuntansi manajemen, untuk menyocokkan mereka di bidang keuangan dan akuntansi keuangan. Yang kedua, metode pengambilan sampel yang mengarah ke pengujian teori yang lebih kuat. Pengambilan sampel secara acak biasanya tidak dapat dilakukan, sehingga pengambilan sampel yang praktis mendominasi. Yang ketiga, penggunaan metode tipe Dillman untuk mencapai ukuran sampel yang lebih besar. Prosedur tidak lanjut. Menurut Dillman pada 1978 menyarankan pengiriman 2 pengingat dan sponsorship oleh organisasi yang berpartisipasi agar dapat meningkatkan respon, tetapi akan menimbulkan biaya tambahan dan kurangnya pengendalian penelitian. Yang keempat, mengatasi masalah bias non-respon. Tidak adanya referensi untuk non-respon di banyak makalah yang diterbitkan atau catatan kaki, di mana yang menyatakan bahwa non-respon tidak dianggap sebagai masalah menjadi perhatian. Mereka menyarankan bahwa tidak ada upaya serius yang dilakukan untuk memeriksa masalah ini. Yang kelima, beralih dari instrumen survei yang sudah ketinggalan zaman. Masih umum untuk melihat makalah yang diterbitkan pada tahun 2002 menggunakan instrumen standar seperti yang dikembangkan oleh Mahoney pada 1962 untuk kinerja yang dilaporkan sendiri, atau Milani pada 1975 untuk partisipasi anggaran, dan McDonald pada 1970 untuk toleransi ambiguitas. Yang keenam, pengembangan survei atas dasar peningkatan pengetahuan organisasi. Jika survei tidak sesuai dengan bahasa dari perusahaan yang terlibat, maka tanggapan akan terbatas karena dirasakan tidak relevan surveinya. Yang ketujuh, beralih dari ukuran subjektif yang dilaporkan sendiri ke evaluasi yang lebih objektif. Young mengamati hampir tidak adanya peringkat superior yang lebih objektif. Namun penulis lain, yaitu Bromley pada 1995 menyarankan bahwa kritik seperti itu terhadap kinerja yang dinilai sendiri terlalu berlebihan, dan bahwa tingkat superior mungkin juga salah karena kisaran bawahan di bawah kendali suatu pengawas tunggal. Selanjutnya, masalah desain dan perencanaan. Sejumlah pertanyaan mendasar perlu dijawab pada tahap desain. Yang pertama, survei macam apa yang sedang kita pikirkan? Persyaratan pertanyaan penelitian dan dampak perbedaan biaya.
akan menjadi penting dalam menentukan apakah survei surat konvensional sesuai atau apakah survei yang dilakukan melalui telepon, email, dan melalui internet akan menghasilkan hasil yang superior atau hasil yang lebih hemat biaya. Yang kedua, respon macam apa yang kita targetkan. Ini akan membuat banyak perbedaan pada tahap perencanaan, tergantung apakah kita menargetkan populasi secara umum atau proporsi yang secara spesifik. Semakin sempit pengelompokannya, semakin penting bahwa kita memiliki perincian surat terbaru dari individu-individu yang akan dihubungi. Yang ketiga, pertanyaan apa yang ingin kita jawab. Ini mungkin tampak jelas, tetapi dalam hal ini membantu jika kita telah dengan hati-hati menentukan pertanyaan penelitian dan hipotesis untuk mengarahkan tanggapan yang diharapkan. Yang keempat, kategori respon apa yang kita renungkan. Misalnya, apakah kita meminta pendapat, penilaian, atau pengetahuan? Apakah kita menetapkan pertanyaan yang tertutup atau terbuka? Kita perlu mengatasi masalah ini sejak dini, atau mereka dapat kembali mengetahui kita. Selanjutnya, yang kelima, urutan pertanyaan apa yang harus kita kejar. Ada berbagai pendapat tentang apakah pertanyaan termudah dan terpendek harus di awal kuesioner atau di akhir. Salah seorang penulis, yaitu Parker, pada 1992 menyarankan bahwa pertanyaan terpendek dan mudah harus digunakan di awal, yang mengarah ke pertanyaan paling penting di tengah survei, diikuti pertanyaan yang relatif lebih pendek dan lebih mudah menjelang akhir untuk mendorong penyelesaian dari seluruh dokumen survei. Yang keenam, bagaimana tata letak instrumen survei. Sebagian besar penulis setuju bahwa survei tidak boleh terlalu panjang, tetapi yang lebih penting, survei harus dibuat menarik dan relevan dengan audiens sasarannya. Panjang optimal tergantung pada format instrumen survei, tetapi biasanya tidak boleh lebih dari 4 halaman untuk populasi umum. Yang ketujuh, bagaimana kita memilih sampel. Ini penting dan merupakan kelemahan di banyak makalah, di mana isu-isu tersebut tampaknya telah diabaikan, mungkin karena mereka tidak ditangani secara memadai sejak awal. Ada beberapa pertimbangan utama, yaitu apakah kita mengetahui ukuran populasi dan unsur-unsur penyusunnya. Dalam banyak proyek penelitian akuntansi, jawaban atas pertanyaan tersebut adalah tidak. Akibatnya, metode pemilihan sampel dihalangi, dan kita perlu menarik sampel opportunistik atau kenyamanan yang begitu umum dalam literatur, meskipun mereka mungkin didanai agar lebih seperti sesuatu yang lebih sistematis. Pengumpulan data. Di sini terdapat beberapa poin tentang pengumpulan data. Yang pertama, yaitu sebuah menulis yang relevan dan up-to-date sangat penting. Yang kedua, survei harus menargetkan responden tertentu yang disebutkan namanya. Yang ketiga, bagaimana merekam jawaban. Yang keempat, umpan balik kepada responden. Yang kelima, organisasi. Dan yang keenam adalah masalah non-respon. Kesalahan pengumpulan. Penggunaan kategori skala jawaban sebanyak mungkin konsisten dengan hemat dan panjang survei. Yang kedua, alamat pengembalian salah tempat, sehingga meskipun sudah diisi daripada yang biasanya kita renungkan sebagai hasilnya, tetapi dilihat bisa atau tidak. Yang ketiga, opsi tidak tahu jika sesuai. Yang keempat, menjaga jumlah item yang dikelompokkan bersama menunjukkan tingkat tanggapannya sebagai balasan kecil. Selanjutnya, penggunaan skala penilaian linear dengan hanya kategori ekstrim yang diberi label. Kemudian, penggunaan pertanyaan skala komparatif jika memungkinkan untuk memberikan. Yang terakhir ada perhatikan panjang pengantar dan pertanyaan baterai disarankan antara 16 dan 24 kata untuk yang pertama dan lebih dari 16 kata kata-kata yang terakhir.
Bukan keandalan. Koefisien alfa adalah ukuran yang paling banyak digunakan, terutama untuk instrumen yang baru dikembangkan, dan mengatasi masalah pemisahan, meskipun nilainya masih sepenuhnya tergantung pada jumlah item atau N dalam instrumen. Jadi, kesepakatan atau kepekaan terhadap jumlah item harus dievaluasi untuk menunjukkan keandalan. Di sini terdapat rumus untuk mengukur suatu ukuran keandalan. Selanjutnya yaitu metode wawancara. Banyak masalah yang terkait dengan kuesioner pengisian diri sendiri yang berlaku pada metode wawancara. Jika kita ingin meringankan kesulitan, wawancara menawarkan peluang yang lebih besar untuk menangani masalah yang lebih kompleks dan lebih luas daripada survei surat konvensional. Beberapa jenis metode wawancara yaitu yang pertama wawancara terstruktur. Pada jenis wawancara ini, merupakan format yang paling mirip dengan kuesioner surat yang diisi sendiri. Peluang bias pewawancara dibatasi dengan mencari konteks umum, seperti pertanyaan yang sama, urutan yang sama, isyarat dan petunjuk yang sama yang diizinkan, dan semuanya dalam kerangka pertanyaan tertutup yang spesifik. Yang kedua yaitu wawancara semi terstruktur. Pada jenis wawancara ini, memungkinkan serangkaian pertanyaan untuk diajukan, tetapi tidak dalam urutan yang pasti. Pertanyaan tambahan juga dapat diajukan sesuai dengan keinginan pewawancara untuk memeriksa masalah terkait yang muncul selama wawancara. Yang ketiga yaitu wawancara tidak struktur. Format ini dimulai dengan serangkaian topik untuk diskusi, bukan pertanyaan spesifik untuk ditanyakan. Ini dapat dikembangkan menjadi percakapan terarah dengan pewawancara dapat mengadopsi pendekatan bebas roda selama topik yang diperlukan tercakup. Berikut ini merupakan beberapa hal yang dapat menyebabkan hasil dari proses wawancara ini dipertanyakan. Yang pertama yaitu pertanyaan dengan kata-kata yang buruk dapat menyebabkan kebingungan atau kesalahpahaman di antara orang yang diwawancarai. Kemudian yang kedua, masalah memori di antara orang yang diwawancarai dapat membuat tanggapan instan yang tidak bertanggung jawab. Dan yang ketiga yaitu bias non-tanggapan dapat muncul, seperti halnya dengan survei surat, tetapi penolakan ini akan diperparah oleh ketidakhadiran. Selanjutnya, ada banyak kebingungan dalam literatur antara survei, studi lapangan, dan studi kasus. Misalnya, Merchant pada tahun 1985 menggambarkan penelitiannya sebagai studi lapangan, dan Smith pada tahun 1994 menggambarkannya sebagai interview semi terstruktur, ketika mereka mungkin lebih tepat digambarkan sebagai interview tidak terstruktur dan interview lapangan belajar masing-masing. Brownell pada tahun 1995 halaman 156 ini menyarankan bahwa perbedaan antara survei dan studi lapangan ini dapat ditemukan oleh tingkat struktur dalam pertanyaan, yang merupakan syarat yang diperlukan tetapi mungkin tidak cukup untuk perbedaan tersebut. Selanjutnya ada kode etik dalam wawancara. Yang pertama, pewawancara harus dengan jelas mengidentifikasi diri mereka, status mereka, siapa yang mereka wakili dikirim, dan tujuan wawancara. Yang kedua, ada orang yang diwawancara harus menyadari bagaimana dan mengapa mereka dipilih untuk ikut. Ketiga, ada kerahasiaan dan anonimitas tanggapan harus ditekankan. Keempat, ada partisipasi sukarela, sangat penting sehingga orang yang diwawancara bebas untuk menarik kerjasama setiap saat. Dan terakhir, juga harus ada kesempatan bagi orang yang diwawancarai untuk mengajukan pertanyaan kepada pewawancara. Selanjutnya, survei yang dirancang dengan baik memungkinkan hubungan antara variabel-variabel yang menarik untuk dipelajari secara ketat. Namun, validitas internal tidak sekuat dalam survei seperti dalam penelitian eksperimental. Meskipun realisme eksternal memberikan validitas eksternal yang lebih tinggi, karena survei sering mencakup banyak kasus yang tentu saja membatasi kedalamannya, survei tersebut sering menjadi sasaran kritik relatif terhadap studi kasus. Mungkin cukup sekian paparan materi dari kelompok kami. Bila ada salah kata dan ucap, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.